Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kesempatannya untuk hadir di seminar siang pagi ini. Topik yang dibicarakan itu topik yang cukup bagus ya, karena memang cardiac disease in pregnancy itu tidak hanya ibunya saja yang potensi menjadi penyakit jantung, dokternya juga tiap hari, ya dok ya, tiap hari itu berpotensi nanti umur jantungnya lebih pendek jangan-jangan. Karena penyakit jantung, next slide ya. Ini hanya sekedar introduction ya. Jadi kematian ibu itu per 100.000 kelahiran hidup ya. Dan kalau kita lihat per definisinya itu sampai 42 hari, bahkan untuk penyakit tertentu itu sampai 12 minggu pasca salin. Untuk hipertensi misalnya gestasi itu kita ikuti sampai 12 minggu. Kalau terjadi kematian maka ini masih ada hubungannya dengan maternal death ya. Dan ini hanya flashback ke belakang ya. Jadi kematian ibu itu maternal death itu ada dua ya. Yang pertama adalah direct maternal death dan indirect maternal death. Penyakit jantung termasuk yang indirect maternal death. Dulu waktu saya masih koas, itu direct maternal death masih mendominasi perdarahan, kemudian sepsis purpuralis, kemudian preeklamsi ya. Yang direct maternal death itu masih mendominasi. Tetapi belakangan ini mulai digeser direct maternal death ini oleh indirect maternal death, yaitu penyakit jantung. Dan mungkin sebentar lagi ada yang mau naik menjadi penyebab leading cause lagi yang indirect, yaitu SLE kalau saya lihat. Dan indirect maternal death ini juga biasanya kalau kita baca mengenai tulisan Prof. David Parker ya tentang FAO ya, disease adult disease from jadi penyakit orang dewasa itu sejak di dalam kandungan. Itu menarik sekali ya. Ibu dengan penyakit preeklamsi nanti akan melahirkan anak dengan potensial menderita preeklamsi. Ibu dengan lahir dengan bayi berat badan kurang akan berpotensi menyebabkan lahir bayi yang kurang pada next generation ya. Sehingga kalau kita mau memperbaiki suatu generasi, uruslah ibu ya. Karena ibu itulah yang mencetak generasi penerus, dan ini akan menjadi lingkaran setan. Satu hal mungkin untuk masukan Prof. Jojo. Jadi di BPJS itu tidak ada, kalau saya mungkin salah ya, tidak ada screening ya. Screening tidak diakomodasi. Padahal screening itu kalau kita lakukan di 11-13 minggu itu potensinya cukup berdampak signifikan dalam mengurangi defisit BPJS. Nanti saya akan tunjukkan bahwa screening itu murah, mudah, dan bisa dilakukan. Ya, tetapi seperti yang tadi disampaikan oleh narasumber, kebanyakan antenatal care itu dilakukan business as usual, seperti biasa. Ya. Jadi tidak menganggap bahwa kita harusnya melakukan screening nih, menjaring nih. Ya. Nah ini yang kadang-kadang kalau kita lakukan dengan baik, maka morbid mortal pada anak maupun pada ibu yang menghabiskan dana BPJS sekian triliun itu bisa kita lakukan, bisa kita cegah ya. Nah, ini adalah target kematian ibu di DIY. Terus terang ya, angka kematian ibu itu naik turun fluktuatif. Kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Saya sebagai anggota profesi POKI pun juga kalau ditanya kenapa kok turun dok, kenapa kok naik, saya nggak tahu ya. Karena kita belum pernah membuat suatu analisis yang sifatnya terstruktur, sistematis dan masif gitu untuk menganalisa kenapa kok naik, kenapa kok turun ya. Kita lihat dengan regulasi, apakah regulasi pemerintah yang ini menyebabkan kenaikan. Kita tidak pernah melakukan suatu bahasan yang seperti itu, sehingga kalau kita tanya nggak tahu ya. Jangan-jangan kita nggak ngapa-ngapain turun sendiri gitu ya. Karena kita masih melakukan business as usual ya. Nah, ini sebagai gambaran. Kita ada 5 wilayah
Gunung Kidul, Bantul, Sleman, Kota, dan Kulon Progo. Gunung Kidul dan Bantul itu selalu bergantian. Ya. Tahun 2017 Gunung Kidul yang menjadi penyumbang kematian ibu dengan angka 12 dari total 35 kasus kematian. Kemudian tahun 2018 giliran Bantul, ya. Tahun ini kayaknya Bantul lagi, ya. Dengan jumlah kasus yang mungkin naik dari tahun 2018, ya. Tetapi berita baiknya apa? Ya. Selalu ada berita baik di antara berita buruk, ya. Berita baiknya penyakit jantung turun, ya. Dari 29% menjadi 11%, ya. Artinya turun berapa persen ini? Turun apa ya? 8%, ya. Ini belum lagi dampak yang dilakukan oleh Dr. Kristinati dan teman-teman yang melakukan screening sejak SD, ya. Mungkin baru bisa kita nikmati 10, 20, 15 tahun kemudian. Saya yakin penyakit jantung makin kecil lagi. Nah, ini yang kita apa ya? Yang kita sondingkan, ya. POGI, ya, POGI cabang Jogja itu membuat suatu tagline, ya, suatu apa ya, quote, suatu apa itu ya, bahwa kalau mau hamil itu harus direncanakan. Kalau sudah hamil, ANC-nya ada pathway-nya, ya. Misalnya ibu dengan riwayat penyakit preeklamsi ini, ya, pathway-nya ada sendiri. Ibu dengan potensi diabetes pada kehamilan, pathway-nya ada sendiri, ya. Ibu dengan tiroid, pathway-nya ada sendiri, ya. Makanya salah satu fokus antenatal care itu first time visit itu bikin pathway. Makanya setiap orang itu individual sekali pathway-nya, ya, berdasarkan faktor risiko yang ada. Itu yang kita sebut sebagai Mbopo-Tumoto, ya. Kemudian yang ketiga adalah babaran selamat, ya. Bukan babaran namanya anaknya selamat, bukan, ya. Tapi babaran ibu dan anaknya selamat, ya. Persalinan bisa dilakukan di fasilitas primer, kemudian sekunder maupun tersier, tergantung faktor risiko yang ada, ya. Jadi pada saat kita menyusun pathway, kita sudah bisa menentukan ibu nanti kalau bersalin sebaiknya di sini. Ibu nanti kalau bersalin sebaiknya di sini, alasannya karena ibu maupun janinnya misalnya. Nah, sebetulnya apa yang dibikin oleh POGI, ya, bibit api Mbopo-Tumoto, babaran selamat, kita kenal dengan 3B, ini sebetulnya sudah mengandung care pathway, ya. Jadi kita sudah berpikir, sudah memikirkan jauh sebelumnya bahwa every pregnancy at risk. Setiap kehamilan itu pasti berisiko. Kalau nggak mau berisiko ya jangan hamil, ya. Meskipun tidak semua kehamilan itu berisiko, ya. Dulu kita masih berpikir bahwa ini kehamilan berisiko tinggi, ini kehamilan yang low risk gitu. Ternyata muncul morbid mortal di kelompok kehamilan yang low risk, ya, perdarahan. Karena yang namanya kehamilan, kita baru bisa mengatakan ibu ini selamat, janin ini selamat setelah ibu dan bayinya lahir. Meskipun ibu ini tidak ada masalah, ternyata persalinannya perdarahan, ya. Jadi ibarat kalau kita mau melakukan melaut gitu, ya, dari ujung sini ke ujung sana, kita mengatakan selamat kalau dia sudah sampai di tempat. Makanya konsep 3B ini sebagai manifestasi dari care pathway ini sudah cukup baik menurut saya. Nah, ini adalah timeline kita melakukan screening. Saya pernah ditanya pada saat seminar di GP, General Practitioner, "Dok, ibu kita itu salah apa?" Ya, ANC yang 4 kali sudah dilakukan. Bahkan dari laporan Kementerian Kesehatan di atas 80%, bahkan 90%. Tapi kenapa kok banyak kematian ibu? Saya jawab ini karena kualitasnya, bukan jumlahnya tetapi kualitasnya. Dok, kalau kualitasnya di antara 1, 2, 3, 4, K berapa yang penting? Menurut saya K1, ya. Kunjungan pertama itulah kita membuat suatu care pathway. Jadi sebaiknya dokter yang first time visit, yang pertama kali ketemu ibu, dia melakukan suatu screening. Ibu ini punya potensi enggak? Kalau dia punya potensi, misalnya ada seorang wanita dengan riwayat preeklamsi pada kehamilan sebelumnya,
riwayat preeklamsinya muncul di bawah 34 minggu, sudah ada care pathway-nya, ya. Dan ini harusnya kita bikin berdasarkan high volume dulu lah, ya. Jadi PNPK ini kita bikin high volume. Apa sih kasus yang terbanyak? Jantung, preeklamsi, ya, perdarahan, gestasional diabetes, ya. Ini masing-masing ada care pathway-nya, ya. Jadi dan kapan kita harus membuat itu? Pada saat awal pertama kali visit. Usia berapa, Dok? 10 minggu saya bilang. Karena kalau kita mau melakukan intervensi di 10 minggu itu jauh hasilnya lebih baik daripada kalau kita melakukan intervensi di lebih dari itu. Makanya kalau kita lihat konsep yang kita sarankan adalah konsep hulu hilir ANC. Jadi hulunya dibenahi dulu, bukan hilir. Jadi konsep ANC selama ini, ya, konsep sistem kesehatan kalau saya lihat selama ini masih konsep paradigma sakit, ya, jelek dirujuk, bukan ini mempunyai potensi jelek baru dirujuk harusnya, ya. Saya selalu menyampaikan ini ke bidan-bidan, Dok, saya nggak punya alasan untuk merujuk kalau dia patologinya apa tidak, ya. Makanya setiap kali ANC, satu hal yang saya selalu sampaikan ke pasien yang hamil, Ibu tolong menabung. Karena ada beberapa pemeriksaan yang mungkin tidak ditanggung oleh BPJS tetapi sangat penting untuk menghindari patologi yang muncul. Nah, ini adalah target kita, ya. Jadi ini dengan asumsi bahwa persalinan per tahun itu sekitar 42.000. AKI di tahun 2017 itu masih 83, di tahun 2028 kita optimis bisa kita turunkan menjadi 27 per 100.000 dengan asumsi persalinan per tahun itu 42.000, ya. Dan penyakit jantung dari 24 kasus per 100.000 kelahiran hidup kita bisa turunkan menjadi 8, ya. Perdarahan yang masih banyak kita bisa 0, kita optimis bisa 0. Asal persalinannya di rumah sakit. Jadi tidak boleh ada kematian ibu di rumah sakit. Kemudian preeklamsi yang dari 9 itu menjadi 3 asal tidak ada kejang. Karena begitu terjadi kejang maka morbid mortalnya meningkat. Nah, untuk screening penyakit jantung sendiri, ya, saran saya di 11-13 minggu mungkin kita bisa menggunakan sistem scoring yang mudah, ya. Jadi berdasarkan ini, ya. Jadi gejala sesak nafas ditanya. Ada tidak kelainan EKG? Nanti mungkin Dr. Kris akan menjelaskan lebih banyak. Bisingnya ada apa tidak? Sianusnya ada tidak? Tekanan darah lebih dari 140 ada apa tidak? Edema tungkai ada apa tidak? Proteinuri ada apa tidak? Kalau itu kita jumlah dan skornya 3, maka mandatori pasien ini harus dirujuk ke fasilitas yang lebih tinggi untuk dinilai, di BJK kalau dalam bahasa Jawa. Apakah memang mempunyai penyakit jantung apa tidak, ya? Mungkin nanti Dr. Kris akan menyampaikan bising jantung yang seperti apa, sianusis yang seperti apa. Tapi kalau kita jumlahnya 3 dan itu bisa dilakukan dalam waktu 5 menit, ya. Cepat. Ini 3 nih, lebih dari 3, 4 atau 5 misalnya. Rujuk untuk dilakukan untuk di BJK. Cuma sayangnya itu tadi, saya khawatir ini tidak tercover oleh BPJS. Makanya sebenarnya kalau di dalam fokus antenatal care itu ada rujukan berbalik, ya. Dirujuk setelah dilakukan koreksi dikembalikan lagi, ya. Nah, ini di dalam important elemen dari fokus antenatal care itu poin 3 dan poin 4 itu adalah tugas di fasilitas primer, ya. Jadi make individuals care plan, ya. Berdasarkan scoring yang tadi kita buat, maka kita bisa melakukan suatu planning, ya, kapan ibu ini kembali, obat-obat yang harus kita hindari apa, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, ini adalah map pathway pada ibu dengan penyakit jantung, prekonsepsional, apa yang kita lakukan, antenatal care-nya, apa yang kita lakukan, pada saat intrapartum dan pada saat postpartum, di jam-jam pertama apa yang kita lakukan, postnatalnya apa yang kita lakukan. Ya, mungkin karena keterbatasan waktu, sebenarnya di sini sudah ada, ya. Jadi begitu ibu itu datang, kita tanya, ibu ini ingin hamil apa enggak, ya. Pada ibu yang mempunyai penyakit jantung kita tanya, ya, karena kebanyakan
ibu dengan penyakit jantung itu datang ke kita itu sudah dalam kondisi hamil. Padahal banyak kasus yang dia sudah tahu bahwa dia tidak boleh hamil, ya dok ya. Sehingga kontrasepsi itu mandatori. Padahal kalau kita lakukan koreksi, ya, maka hasilnya akan jauh lebih baik. Nah ini yang kadang-kadang lupa, ya. Dan untuk kontrasepsi pun kita sudah membuat tools, ya, ada tools dari WHO. Dan di Indonesia kan namanya KLOP, itu kita tinggal muter itu aja. Ibu dengan penyakit jantung yang seperti apa, cocok menggunakan kontrasepsi apa, ada di situ. Ya. Nah kalau misalnya dia merencanakan kehamilan, nah itu kita perlu lakukan assessment. Ya. Kemudian kita lakukan stratifikasi, apakah dia termasuk low risk, moderate risk, atau high risk. Ya. Kalau low risk nggak masalah, tapi kalau moderate atau high risk, kita tunda kehamilannya, jangan-jangan dengan lakukan koreksi, maka outcome-nya akan lebih baik. Ya. Ini pada saat wanita itu sedang tidak hamil atau sedang merencanakan kehamilan. Ya. Ini lesi, daftar lesinya, saya pikir nanti mungkin bisa dilihat yang masuk dari kategori low risk apa, moderate risk apa, high risk apa. Kemudian ini selama antenatal. Nah yang penting pada saat antenatal itu, terutama untuk penyakit jantung yang sifatnya bawaan, sekitar 5-8% itu kemungkinan anaknya menderita penyakit jantung itu cukup sekitar 5-8%. Makanya kalau kita mempunyai waktu untuk melakukan USG itu, saya pernah ditanya, dok kapan melakukan USG? Di 10, 20, sama 30. Nah di 20 minggu salah satunya adalah untuk melakukan fetal survey. Ya. Pada ibu dengan penyakit jantung, di 20 minggu sebaiknya kita lakukan fetal survey. Ya. Jangan-jangan anaknya ada kelainan jantung bawaan. Ya, ini kita lakukan misalnya pada saat antenatal care. Ya. Kemudian assessing the risk. Ya, ini biasanya berhubungan dengan prognosis. Ya. Poor prognosis kalau misalnya dia datang dengan NIHA kelas 3 atau datang dengan cyanosis atau ada previous cardiac event misalnya. Atau kalau ini suatu left heart obstruction, kalau mitral valve areanya itu kurang dari 2 cm persegi, ya. Atau kalau dia menderita left ventricle systolic dysfunction, kalau ejection fraction-nya kurang dari 40%. Ini penting kita sampaikan pada saat konseling, ya. Kemudian ini adalah care pathway pada intrapartum, ya, sampai postpartum 24 jam pertama. Karena penyakit jantung ini istimewanya adalah bukan pada saat intrapartumnya, tapi pada saat postpartumnya. Karena terjadi volume venous return yang cukup besar, ya, sehingga terjadi darah yang berada di vaskuler itu meningkat pesat. Nah, pada ibu dengan penyakit jantung ini biasanya meninggalnya malah pada saat postpartum. Ya. Ini penting. Kemudian ini postnatal, ya, care, ya, sudah ada, ya. Kemudian ini beberapa before conception, after conception, during pregnancy, apa yang harus dilakukan juga sudah ada. Ya mungkin itu karena waktu sudah mau habis. Terima kasih.